Bab 898. Membobol kunci. George menutup mulutnya, ia minggir ke sebelah dengan wajah muram, "Jangan panggil polisi. Kalau ingin memanggil polisi, dari awal datang kemari dia pasti sudah memanggil polisi." Namun, George memiliki pertimbangan pribadi. Kalau mereka lapor polisi, mungkin Merlin akan habis, dan karena pengaruh dari keluarga Duanmu, jika masalah ini melibatkan polisi, masalah ini pasti akan berubah rumit, dan akan dibesar-besarkan oleh orang lain. Karena, ini bukanlah sebuah masalah yang sederhana. Ini menyangkut keluarga Yuchi dan keluarga Duanmu. Ia tidak tahu mengapa dia masih memiliki pertimbangan pribadi seperti ini. Dalam hatinya George berjanji, bahwa ini adalah yang terakhir kalinya. Setelah ini, dia akan mematahkan semua pemikiran tentang hal itu. Kenapa tidak lapor polisi? Lori kebingungan, bagaimana caranya kita masuk? George, naiklah ke atas saja, aku yang akan menyelesaikan masalah ini. Tidak bisa. Lori sama sekali tidak mengerti apa yang dipikirkan George. Ia menggelengkan kepala. Kau sudah menraktirku makan, aku belum membalasmu. Kalau kau tidak memperbolehkanku lapor polisi, kalau begitu, aku akan membukakan pintu itu untukmu. Groge. Lori menyimpan kembali handphonenya, lalu ia membuka tasnya, dan mengeluarkan sebuah kawat besi dari kotak kecilnya, lalu ia berjalan ke depan pintu dan mulai membobol kunci itu. George. Orang-orang yang lain. Klak. Kawat besi itu terputus, Lori tertawa malu, salah ambil. Lalu ia membuang kawat putus di tangannya itu, dan mengeluarkan lagi yang baru dari kotak itu. Melihat gerak-gerik Lori yang aneh itu, George merasa sebaiknya tadi ia membiarkannya lapor polisi saja, daripada ia harus melakukan tindakan yang aneh ini. Merlin yang bersembunyi di dalam gemetaran, ia berjalan ke arah jendela, namun ia menyadari bahwa dirinya tidak bisa kabur dari sana. Dia masuk ke dalam toilet, lalu melihat bahwa toilet orang itu tidak disiram, seisi toilet itu penuh dengan aroma yang sangat menjijikkan. Merlin hampir muntah, ia segera keluar. Hotel kecil itu sama sekali tidak memiliki tempat untuk bersembunyi. George dan orang-orangnya telah berjaga di luar, ia bahkan juga bisa mendengarkan percakapan orang-orang itu. Ia tahu bahwa tidak ada gunanya ia bersembunyi di sini. Merlin tidak tahu harus berbuat apa, oleh karena itu ia mengeluarkan handphonenya dan menelepon Zayden. Tut-tut. Setelah telepon itu berdering cukup lama, barulah Zayden mengangkatnya. Zayden sedang bersiap-siap untuk rapat, begitu melihat panggilan Merlin, ia pun mengangkatnya dengan kesal, "Ada apa?" "Kak, Siapa sangka?" Belum saja Zayden selesai bicara, ia langsung mendengar suara isakan tangis dari Merlin. Mendengar suara tangisan itu, Zayden pun mengerutkan alisnya. "Kenapa?" "Kakak, tolong aku ya." Merlin menangis sambil meminta pertolongan padanya. Langkah kaki Zayden terhenti, lalu ia berkata dingin kepada sekretarisnya yang menatapnya dengan bingung itu, "Pergilah dulu, tidak usah menungguku." Sekretaris itu hanya bisa mengangguk dan pergi terlebih dahulu. Setelah dia pergi, Zayden berjalan ke pinggiran, lalu mulai berbicara lagi, "Apa yang terjadi? Bukankah aku menyuruhmu untuk tinggal diam di hotel? Apa kau keluar?" Merlin tidak tahan untuk menangis, membuat Zayden yang mendengarnya semakin kesal. Ia berkata, "Kalau kau masih menangis aku akan mematikan telepon ini." Merlin pun terkejut dan segera menahan nafasnya untuk menghentikan tangisannya. Jangan matikan telepon ini. Kalau begitu ceritakan padaku dengan jelas, kenapa menangis?" Air mata Merlin mulai mengalir lagi, ia benar-benar sangat menyesal, ia juga tidak bisa menceritakan semua yang sudah ia lakukan, tapi sekarang tidak ada pilihan lain, ia pun mengatakan apa yang telah ia lakukan pada Zayden, lalu menangis dan berkata, "Kakak, aku benar-benar tahu aku salah, kali ini aku benar-benar salah, tolong bantu Merlin. Merlin tidak akan mengulanginya lagi." Mendengar perkataan Merlin, nafas Zayden pun terhenti, hampir saja ia sesak nafas.
Setelah beberapa saat, barulah nafas Zayden kembali normal. Ia ingin mengatakan sesuatu, namun tak bisa, sampai akhirnya ia pun tertawa kesal. Merlin, kakak benar-benar kecewa padamu. Kak. Zayden menutup matanya sambil mengingat-ingat wajah Audrey, wanita itu. Kalau sampai terjadi sesuatu padanya, adiknya itu pasti. Seharusnya ia tidak boleh memedulikan kelancangan Merlin itu, supaya dia mendapatkan pelajaran. Namun bagaimanapun, mereka adalah saudara kandung. Ia tidak tega membiarkan adiknya begitu saja. Di mana? Suara Zayden terdengar sedikit lelah. Setelah Merlin memberitahukan alamatnya, Zayden langsung menutup telepon itu. Ia segera berjalan ke arah lift dengan wajah datar. Masuk lift, keluar lift, dan sampai di tempat parkir mobil. Setelah itu barulah Zayden menelepon sekretarisnya. Beritahu mereka, rapat dibatalkan. Sang sekretaris kebingungan bukan kepalang, tapi ia juga tidak berani bertanya apa-apa. Ia hanya bisa melaksanakannya saja. Di seberang sana, Lori sudah mematahkan 2 buah kawat besi. Percayalah padaku, kali ini juga kecelakaan. Saat Lori mengatakannya, telinganya agak sedikit merah. Ia benar-benar sangat malu. Awalnya ia mengira bahwa dia sudah sangat ahli, namun tak disangka, meskipun ia telah mematahkan 2 buah kawat besi, pintu itu masih belum saja terbuka. Aneh sekali. Lori menggigit bibir bawahnya, lalu megoceh, seharusnya kunci di hotel kecil seperti ini paling mudah dibobol. Kenapa masih tidak bisa kubobol juga? Apa jangan-jangan karena sudah lama tidak latihan, kemampuanku jadi menurun. Wajah orang-orang yang berdiri di belakang George pun langsung muram. Mereka bertanya padanya, sudah lama tidak latihan, kemampuanmu jadi menurun. Lori mengangguk, tapi ia langsung merasa ada yang tidak beres. Ia membalikkan kepalanya. Setelah menyadari bahwa tatapan George dan orang-orang lainnya yang tidak beres itu, barulah ia menyadari. Membobol kunci itu adalah pekerjaan pencuri. Dan dia barusan. Seketika, wajah Lori pun berubah. Ia segera menjelaskan, itu, aku bukan pencuri, aku juga bukan spesialis dalam hal ini, aku hanya. Dulu aku merasa penasaran, menurutku ini sangat menarik, oleh karena itu aku juga sempat mencobanya bersama teman-temanku selama beberapa saat, tapi aku bersumpah, aku tidak pernah melakukan hal yang tidak baik. George mengangguk. Aku percaya padamu. Lori, benarkah? HN. George mengangguk keras, wajahnya tampak muram. Dengan kemampuanmu ini, kalaupun kau ingin melakukannya, kau juga tidak akan bisa. Lori, tutup mulutmu, tiba-tiba aku tidak ingin mendengar suaramu. George, kalau tidak ada cara lain, aku pasti bisa, biarkan aku mencobanya sekali lagi. Lori membalikkan tubuhnya dan mencoba lagi. George mulai kesal, baru saja ia hendak menyuruhnya berhenti. Tiba-tiba ia mendengar suara, klik, dan pintu pun terbuka. Orang-orang yang melihatnya. Seketika George merasa, pintunya terbuka. Lalu, ia pun menatap Lori dengan tatapan berbeda. Lori membuka pintu itu, dengan wajah yang sangat bangga. Setelah itu ia langsung menendangnya. Orang yang ada di dalam, cepat keluar. Kau sudah dikepung, kau tidak akan bisa lari. Rupanya yang bodoh itu membuat George tersadar dari lamunannya. Ia menarik Lori keluar. Lalu George pun berjalan masuk sendiri. Ia melihat Merlin yang bersembunyi di sudut ruangan. Ia memeluk lututnya. Begitu mendengar suara, ia mengangkat kepalanya melihat ke arah orang yang datang. Rambutnya berantakan, matanya penuh dengan air mata. Bersambung.